Coba perhatikan bentuk ini. Lihat lengkungan magazinnya. Perhatikan kayu popornya dan struktur besinya yang terlihat kasar. Di banyak tempat di muka bumi, benda ini mungkin sama populernya dengan Coca-Cola. Kita sedang membicarakan Avtomat Kalashnikova 1947. Dunia mengenalnya dengan nama AK-47. Benda ini lahir dari sisa-sisa industri Uni Soviet pasca Perang Dunia Kedua. Tahun 1947 sudah berlalu puluhan tahun silam. Senjata ini tetap mendominasi konflik modern hingga detik ini. Kamu melihatnya di tangan aktor film laga. Kamu memainkannya di video game. Kamu menyaksikannya di siaran berita perang. Kamu bahkan bisa menemukannya tercetak abadi di atas bendera sebuah negara berdaulat. Teknologi militer terus berevolusi menuju era digital dan presisi tinggi. Di tengah arus perubahan itu, senapan ini tetap berdiri tegak sebagai pilihan utama jutaan prajurit. Ia memiliki reputasi yang melampaui zaman. Kita akan mencari tahu penyebabnya. Kita akan membedah kejeniusan di balik mekanisme sederhana yang membuat besi tua ini menjadi legenda abadi. Mari kita mundur ke kawah peperangan Front Timur di Perang Dunia Kedua. Infanteri Uni Soviet bertempur dengan dua jenis senjata utama yang sangat berbeda karakternya. Di satu sisi, prajurit memanggul Mosin Nagant. Senapan panjang ini menggunakan mekanisme bolt action. Pelurunya besar dan jangkauannya sangat jauh. Setiap tembakan mematikan, tetapi siklus penembakannya lambat. Di sisi lain, mereka memiliki PPSH-41. Submachine gun ini memuntahkan ratusan peluru pistol dalam sekejap. Senjata ini sangat efektif untuk menyapu parit atau ruangan sempit dalam jarak sangat dekat. Situasi lapangan menunjukkan sebuah fakta taktis yang mengkhawatirkan. Pertempuran sering terjadi pada jarak menengah, sekitar 300-400 meter. Pada jarak ini, Mosin Nagant terlalu lambat untuk merespons serangan massal. Pada jarak ini pula, peluru pistol dari PPSH-41 sudah kehilangan tenaga dan akurasi. Ada celah kosong yang fatal di sana. Pihak Jerman kemudian memperkenalkan Sturmgewehr 44 atau ST-44. Senjata ini menggabungkan kemampuan menembak otomatis dengan jangkauan yang cukup jauh. Konsep senapan serbu lahir di sana. Para jenderal Soviet melihat efektivitas senjata baru musuh ini secara langsung. Mereka segera memerintahkan pengembangan peluru baru kaliber 7,62 x 39 mm. Mereka menginginkan sebuah senapan universal, sebuah alat yang mampu menjembatani kekuatan pukulan senapan panjang dan kecepatan tembak submachine gun. Mandat inilah yang menjadi awal mula segalanya. Kita masuk ke sosok penciptanya. Namanya Mikhail Kalashnikov. Latar belakang pria ini sangat menentukan karakter senjatanya. Dia datang dari garis depan, bukan dari laboratorium universitas. Kalashnikov adalah seorang komandan tank T-34. Dia mengalami sendiri brutalnya pertempuran Bryansk pada tahun 1941. Tanknya hancur, bahunya terluka parah. Masa pemulihan di rumah sakit menjadi titik balik. Di sana, dia mendengarkan cerita para prajurit infanteri yang terluka. Keluhan mereka seragam. Senjata Soviet saat itu sering macet dan sulit dirawat di medan berlumpur. Keluhan itu memicu sebuah visi baru. Dia ingin menciptakan senjata yang melayani prajurit. Dia merancang alat ini dengan pola pikir seorang mekanik. Dia tahu bahwa di medan perang, tangan prajurit akan gemetar karena dingin dan takut. Karena itu, kesederhanaan menjadi prioritas mutlak. Senjata ini harus bisa dioperasikan oleh siapa saja, bahkan oleh wajib militer yang baru memegang senjata untuk pertama kalinya. Bongkar pasangnya harus intuitif, komponennya harus sedikit dan kuat. Dalam kompetisi desain senjata negara, Kalashnikov menyerap berbagai konsep mekanis yang sudah ada. Dia menggabungkan sistem pelatuk, sistem gas, dan sistem penguncian terbaik zaman itu menjadi satu kesatuan. Dia melahirkan sebuah mesin kasar yang mengutamakan nyawa penggunanya di atas segalanya. Mari kita bongkar rahasia mekanis terbesarnya. Kita akan membahas sebuah konsep bernama loose tolerances atau toleransi longgar.
Jika kamu membedah isi senjata ini, kamu akan melihat celah yang cukup lebar di antara komponen-komponennya. Bagian-bagiannya terasa oblak atau bergoyang saat kamu mengguncangnya. Banyak orang mengira ini tanda kualitas produksi yang buruk atau pengerjaan yang kasar. Anggapan itu keliru. Kelonggaran ini adalah strategi bertahan hidup. Di medan perang, lumpur, pasir, dan kerak sisa pembakaran adalah kepastian. Benda-benda asing ini pasti masuk ke dalam mesin senjata. Pada senjata yang dirancang sangat presisi dan apat, sebutir pasir bisa menjadi bencana. Logam bertemu logam tanpa celah, lalu gesekan sekecil apapun akan membuat senjata macet total. AK-47 bekerja dengan logika berbeda. Celah-celah besar itu memberikan ruang bagi kotoran untuk minggir. Saat mekanisme bergerak mundur dan maju, pasir dan lumpur terdorong ke ruang-ruang kosong yang sengaja disiapkan itu. Jalur utama mekanisme tetap bersih. Komponen vital tetap bisa bergerak bebas menghantam peluru. Desain ini menerima kenyataan bahwa perang itu kotor. Ia berdamai dengan lingkungan ekstrim, alih-alih melawannya. Sekarang kita perhatikan jantung mekanisnya. Senjata ini beroperasi dengan sistem yang bernama long stroke gas piston. Prosesnya dimulai tepat saat jari telunjukmu menarik pelatuk. Palu mekanis menghantam bagian belakang peluru. Mesiu di dalam selongsong meledak seketika. Ledakan kimia ini menghasilkan gas bertekanan tinggi yang mendorong proyektil melesat menyusuri laras. Di sini letak kuncinya. Di dekat ujung laras, terdapat sebuah lubang kecil. Sebagian gas panas berbelok masuk ke lubang itu dan naik ke tabung silinder di atas laras. Gas ini menghantam kepala piston dengan tenaga besar. Pada AK-47, piston gas dan pembawa kunci atau bolt carrier adalah satu batang baja solid yang menyatu, berat dan kokoh. Hantaman gas melempar seluruh rangkaian logam berat ini ke belakang. Energi kinetik dari gerakan mundur ini melakukan tugas vital. Ia memutar kunci untuk membuka laras. Ia menarik selongsong kosong keluar dari kamar peluru. Ia membuang selongsong itu menjauh. Setelah energi mundur habis, pegas pengembalian mengambil alih. Pegas ini mendorong rangkaian piston kembali meluncur ke depan. Dalam perjalanan pulang menuju posisi awal, Bolt menyambar satu peluru baru dari magasin. Ia mendorong peluru itu masuk ke kamar tembak dan mengunci laras kembali. Seluruh siklus ini terjadi dalam sepersekian detik. Mekanisme ini mengubah ledakan liar menjadi gerakan mekanis yang teratur dan mematikan. Perang Vietnam memberikan pembuktian paling brutal bagi reputasi senjata ini. Hutan tropis yang lembab menjadi mimpi buruk bagi senapan M16 generasi awal. Mekanisme senjata canggih itu sering macet di saat paling kritis karena kotoran dan korosi. Pasukan khusus Amerika mengambil langkah drastis di lapangan. Mereka memungut AK-47 dari jasad musuh. Mereka menggunakan amunisi rampasan. Di tengah kepungan lawan, mereka menggantungkan nyawa mereka pada senjata yang justru ingin membunuh mereka. Pilihan ini menjadi pengakuan tertinggi atas keandalan AK-47 dari pihak lawan. Reputasi ini meluas melampaui medan tempur hingga masuk ke identitas sebuah bangsa. Perhatikan bendera negara Mozambik. Kamu akan menemukan siluet AK-47 terpasang jelas di sana, bersilangan dengan cangkul dan buku. Bagi rakyat Mozambik, benda ini adalah alat pembebasan dari kolonialisme Portugis. Senjata ini memiliki status sakral yang setara dengan alat pertanian dan pendidikan. Pesannya jelas, cangkul untuk menanam, buku untuk belajar, dan senapan untuk memastikan kamu tetap hidup melakukan keduanya. Namun, sejarah juga mencatat ironi yang pahit di pegunungan Afghanistan pada tahun 1980-an. Uni Soviet merancang AK-47 untuk melindungi Ibu Pertiwi. Di lembah-lembah Afghanistan, pasukan Soviet justru berhadapan dengan hujan peluru dari senjata ciptaan mereka sendiri. Para pejuang mujahidin menggunakan ribuan varian AK-47 untuk memukul mundur pasukan adidaya tersebut. Momen ini mengukuhkan status AK-47 sebagai The Great Equalizer. Senjata ini menyamakan kedudukan antara petani sederhana dan pasukan militer modern. Angka produksi senjata ini telah menembus 100 juta unit. Pabrik-pabrik di berbagai benua terus mencetaknya tanpa henti. Desain ini telah menjadi milik dunia. Ia diadopsi oleh negara adidaya, diproduksi oleh industri rumah tangga, dan dipakai oleh berbagai faksi yang bertikai. Keberadaan AK-47 mengajarkan sebuah prinsip teknik yang abadi. Dalam situasi hidup atau mati, keandalan memegang nilai tertinggi. Kerumitan seringkali menjadi musuh dari fungsi. Sebuah alat sederhana yang pasti bekerja jauh lebih berharga daripada teknologi canggih yang rapuh. Mikhail Kalashnikov mewariskan sebuah mahakarya efisiensi.
Desain senjata ini telah mencapai titik final. Ia berdiri tegak hanya dengan komponen-komponen yang mutlak diperlukan. Segala ornamen yang tidak penting telah hilang. Yang tersisa hanyalah fungsi murni yang mematikan. Besi tua ini membuktikan satu hal. Teknologi boleh berubah, zaman boleh berganti. Namun kebutuhan prajurit akan alat yang setia tetap sama. Selama konflik masih ada di muka bumi, AK-47 akan selalu menemukan jalan ke medan laga. Gimana menurutmu? Tulis langsung di kolom komentar di bawah. Kalau kamu menikmati pembahasan teknis dan sejarah semacam ini, pastikan tombol like dan subscribe itu menyala. Dukungan kamu menjadi bahan bakar bagi channel ini untuk terus menggali cerita dari garis depan sejarah. Saya Kopral Gondrong, sampai jumpa di video selanjutnya.